dari materi pertama, core value-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bermanfaat untuk memberikan informasi yang konkret, nyata, ya, dan komprehensif semuanya, ya, penuh mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Itu, ya, itu. Jadi supaya anak itu mendapat informasinya itu nyata dan menyeluruh begitu mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai. Jadi ulah sapotong-sapotong. Kurang karake barudak teh bisana sapotong, hayu we kitu. Bukan hanya kelas Bapak dan Ibu, bahkan mungkin setiap individu pun beda kecepatannya karena mereka mempunyai gaya dan model belajar tertentu. Nanti Bapak Ibu akan disinggung mengenai hal itu pada materi berikutnya. Ya, kita lanjut pada pembuatan modul ajar materi yang kedua ini. Bapak dan Ibu, modul ajar ini sebenarnya Bapak dan Ibu dapat Bapak Ibu download dari link yang sudah saya sertakan. Ini sebenarnya ini link PMM ini. Jadi Bapak Ibu dengan menghafal link ini sebenarnya setiap hari bisa main PMM. Bapak Ibu minimal sekarang sudah punya 2 sertifikat ya dari PMM. Itu harus punya target. Kemarin pengimbasan dari SMP 5 bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ada pencerahan kan? Nah, jadi Bapak Ibu, https://guru.kemendikbud.go.id/ Nah, tanya, iya lebet ke PMM Bapak Ibu, pamikes kita. Nah, di PMM ada modul ajar. Nantilah ada Bapak Ibu dapat belajar. Jadi misalnya Bapak Ibu, aduh ngaulang naonnya enjing teh kieu tujuan pembelajaran ieu. Kumaha carana? Aya berbagi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu teh henteu sendiri, ditemani. Mun ngaulang ieu teh strategina kumaha? Tos seueur ngalebetkeun tah. Ya, anu hebat-hebat teh nya, para guru hebat, para ahli hebat. Masihan teorina aya, praktik nyatanya aya, aksi nyatana aya Bapak Ibu. Jadi orang teh sebenarnya dipasihan contoh di dia teh. Nah, jadi orang teh dipasihan pendamping. Kapungkur mah pengintennya buku sumber, buku guru aya nama dengan digitalisasina. Sebelum Bapak Ibu membuat modul ajar, modalnya itu yang pertama Bapak dan Ibu ada 5 ya, ada 5 hal. Yang pertama melakukan asesmen diagnostik. Nah, itu. Jadi modul ajaran Bapak Ibu kudu diagnostik. Aya kognitif, aya non kognitif. Berarti kognitif mah aya hubunganna sareng materi sebelumnya, upami non kognitif mah biasanya masalah-masalah kepribadian, lingkungan dan sebagainya. Ya, adat istiadat yang seperti itu, non kognitif. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada bagian non-kognitif ini, perlu Bapak dan Ibu mewaspadai ya, bagaimana nanti tipe-tipe pembelajar anak. Nah, makanya si guru, begitu dia awal mata pelajaran itu akan dilangsungkan, pada awal pembelajaran hari pertama, dia harus menyiapkan beberapa hal. Nanti saya akan berikan triknya untuk hari pertama itu. Ada di sini ya, saya sudah buatkan. Nah, terus jadi asesmen anu panghula-hula di damal ini heula. Supaya naon? Diagnostik teh supaya Bapak Ibu teh engke teh kenal mun aya pembelajaran berdiferensiasi teh tos hatam gitu. Oh iya, wajarlah budak eta ulah dicarekan. Budak teh misalnya telatnya, urang teh nyebut bodoh, kan eta teh jadi masalah angkena. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mengidentifikasi dan menentukan dimensi P3. P3 teh profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu harus kenal betul nih yang namanya kurikulum merdeka. Pak abdi mah kelas 8 jeung kelas 8 diterapkeun tuh terapkeun sami sama diterapkeun Bapak Ibu sanos masih kena itu diterapkeun aya nama sok aya nama dina rapotna oge tos aya eta teh dina rapotna oge. Kamari Bapak Ibu ngalebetan rapotnya sanos rapotna teh masih kurikulum 13 aya tos aya P3 mah. Nah, harus mengenal dimensi naon, elemen naon, terus sub elemen naon. Misalnya dimensina
dimensinya teh Pak gotong royong. Dina gotong royong aya naon salah satu elemenna. Oh, aya Pak kolaboratif. Oh iya ya. Sub elemenna naon salah satuna? Kerjasama. Nah kan gitu. Nah, jadi urang teh teh upami mengidentifikasi teh jelas dimensina naon, elemenna naon, sub elemenna naon. Terus Bapak dan Ibu, ari ngaulang dengan profil pelajar Pancasila, eta teh urang teh muncul urang mah wah, hebat. Itu bahasa dewa Bapak Ibu. P3 teh. P3 teh Bapak Ibu ingin kita itu ada 3 hal kemampuan kita tuh. Ya, siswa kita. Yang pertama dalam P3 itu yang terkandung di dalamnya bahwa pelajar Indonesia itu haruslah pembelajar seumur hidup sepanjang hayat. Long life education. Oh, jadi ai urang guru kumaha? Nya komo urang makan guru adalah murid yang pandai belajar. Komo berarti bahasa Inggris mah sakitu kituna lah guys, kudu ngapal-ngapalkeun, bukan ngapalkeun, tapi ayeuna trik nyampaikeun. Trik nyampaikeun. Kumaha carana? Terus trik membuat situasi yang selalu berubah dengan anak yang demikian. Ya. Sok budak baheula jeung budak ayeuna orok keneh geus beda. Nah, anu tacan pensiun robah deui tah budak mangke teh. Engke generasi beta, nya generasi beta engke teh. Waduh, kumaha deui ieu teh? Lain digital tah geus masukana AI teh ya. Sagala tina AI. Engke teh bisa wae urang mun ngajar kieu. Budak nu magahan urang. Bapak, asa sanes kitu di dieu mah. Tah kitu kayak budak teh. Magahan. Atanapi budak teh jiga abdi kapungkur teh nyarioskeun di sekolah internasional saya pernah ngajar. Jadi guru teh begitu begini ngajar ke baru teh 1 menit ka dieu jeung ngalecehkeun. Ulangan geus. Ulangan efek teh bener kabeh barudak bingung rek disetrap kumaha. Geus barisa kabeh. Efek teh nu disampaikeun teh meureun geus jenuh budak teh. Nu kitu-kitu. Untuk mengantisipasi hal itu kurikulum Merdeka sudah ada Bapak Ibu. Nyaeta dia mengalokasikan waktu khusus antara 20-30% untuk pengembangan karakter. Makanya aya P5. Iya, untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu. Tadi sepanjang ayat. Nu kadua Bapak dan Ibu, yang namanya pembelajar Indonesia itu harus berwawasan global. Yang kedua, jadi mereka pasti menggunakan alat-alat digital dan kita harus tanggap dengan dunia itu. Yang ketiga, mereka harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tah urang mah ngurungan maranehna teh kebebasan mereka itu yang harus tetap berpedoman pada nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila. Itu ya. Jadi ada 3 substansi P3 tadi itu. Harus kita ketahui dimensinya ada berapa? 6. Bahkan dinyanyikannya. Ya. Ayo saudara, 3 teh. Nah, masing-masing eta teh nya gaduh elemen teh 1 2 3 4. Tina elemen teh aya deui sub elemen. Tah tidinya urang ngaulang teh Bapak Ibu, intina arek kurikulum naon wae anu ayeuna ku urang diayakeun di sakola, nuju aya di sakola, semuanya sekarang ke sini. Ya, acuannya ke P3. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat modul ajar kita juga ketiga harus memilih TP dari ATP berdasarkan CP yang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, kan ATP teh seurnya kurang teh. Pilih tah ATP teh anu sesuai sareng TP nu ayeuna bade diajarkeun ka barudak. Ya, nanti linknya akan saya berikan lah. Ya, Bapak Ibu. Waduh, TP ATP ieu teh jadi hararese kudu nyieun sorangan. Aya nama ATM Bapak Ibu.
Pak abi mah teu percanten bade ngadamal nyalira, wah langsung saya gitu. Tuh, ambil satu atau lebih TP yang berkaitan dengan ATP. Ambil satu atau lebih yang ingin kita laksanakan pembelajaran pada hari itu. Hari dinten iya Pak abi tujuan pembelajarannya boleh apa lebih dari satu? Boleh. Oh, saya alokasikan waktunya boleh Pak. Sekarang 2 jam, 4 jam Pak. Boleh. Nanti minta ke bagian kurikulumnya. Ya, itu seperti itu. Silakan. Jadi, Bapak dan Ibu, boleh lebih 1 TP untuk 1 kali kita masuk. Berarti nanti Bapak dan Ibu ingat cara membuat KKTP. Merencanakan jenis teknik dan instrumen asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu ada 2 jenis, lisan dan tulisan. Nah, silakan Bapak dan Ibu, mau bagaimana nih jenis teknik dan instrumen asesmen formatifnya? Formatif itu Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu melaksanakan ya beberapa tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu ingin melaksanakan kegiatan formatif, silakan. Silakan ya. Itu di format nanti direncanakan dalam prosem, ya kan? Itu. Kemudian setelah formatif itu dilaksanakan, Bapak Ibu ingin melaksanakan sumatif. Silakan, bagaimana nanti cara merancangnya? Ya, jadi asesmen teh aya 3, diagnostik pada awal, formatif setelah akhir pembelajaran, kemudian sumatif pada akhir pembelajaran. Jadi misalnya setelah 2 kali formatif saya akan melaksanakan sumatif, ya silahkan. Itu ya. Pak abdi mah moal nganggo kertas, nganggo naon atuh? Wawancara, mangga tuh. Kan aya lisan, aya tulisan. Ya, jadi banyak cara Bapak Ibu menghasilkan nilai sekarang. Bahkan ketika pembelajaran berlangsung itu bisa melaksanakan formatif penilaian, ya kan? Susun model sesuai format. Nah, Bapak dan Ibu akan mendapatkan ini sudah di flashdisk yang tadi tuh. Ada ya? Ya, sudah ada. Susun model modul ajarna teh kieu Bapak Ibu tah. Ayat 3 modul ajar teh. Pak, ai modul ajar berarti kudu ngadawal RPP teh. Ih, RPP mah eta mah kapungkur dina modul ajar teh tos aya RPP-an gitu. Oke, urang carioskeun nya. Dalam komponen umum Bapak Ibu ini biasa ya. Eta mah identitas awal lah umum. Inti, Bapak Ibu upami tos kana inti, ieu teh sebenarnya RPP ieu teh. Dina inti mah. Jadi dina komponen inti tos aya RPP. Kedah deui ngadamal RPP kanggo naon. Tapi engke upami Bapak Ibu launching kana ku abdi di pasien linkna engke nya kana modul ajar nu aya dina PMM, eta PMM teh masih disamikeun sareng RPP. PMM garing RPP. Tuh. Rata-rata mereka membuatnya itu hanya dari komponen inti saja. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja lah. Ya, mau lengkap ya 3 komponen ini adakan. Kalau ini berarti dia sebenarnya masih membuat RPP. Ya tapi sudah ada komponen intinya. Jadi sebenarnya itu. Yang penting Bapak Ibu kan kalau membuat modul ajar atau membuat RPP itu di dalamnya itu sami seperti Bapak Ibu membuat RPP anu 1 lembar teh ning. Kada aya 3 teh naon? Hiji aya tujuan, kedua aya tahapan kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen. Eta sebenarnya mah. Ya, baik RPP maupun modul ajar intinya itu saja. Jadi, wah, ulah dibayangkeun hararese. Tinggal download, pilih Bapak Ibu materi apapun sudah ada, tinggal download. Terus ATM, aduh Pak ATM gak kan lami, kami gentos nami wungkul ATM na boleh Pak, boleh ATM tadi. Gentos nami terus, ayo nami Pak, download kurang nami na gentos go maya sopa, tos ATM tadi. Ya, sekarang identitas. Kalau identitas Bapak Ibu ini ya komponen awalnya nih. Nah, identitas gitu paling eta ya dina eta teh aya nama sekolah ya eta mah
bagian luhur standar biasalah. Terus kompetensi awal, nah ini kita harus prasarana naon, ya, bahwa kita itu jika misalnya mengajar ini siswa itu minimal telah bisa apa syaratnya. Jadi namanya tiasa kadieu. Profil pelajar Pancasila naon, tadi teh ya dimensina naon, elemen naon. Dina tujuan ieu teh urang teh bade ka mana ya. Nah, itu ya. Kemudian sarana prasaranana, alat, bahan, teknologi. Sarana itu kan sebenarnya alat yang bisa dipindah-pindahkan ya. Sarana yang tidak bisa katanya Pak. Sebenarnya kalau di sini sarana itu ya alat, bahan, teknologi. Prasarana ya ini materi atau sumber, bahan ajar. Jadi ke sini isikan sarana prasarananya. Ini bagian-bagian awal masih ya. Nah, target. Nah, Bapak Ibu di sini nih. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik dan non-diagnostik, maka akan terjawab target peserta didiknya. Bapak dan Ibu jangan misalnya tidak melakukan itu karena nanti susah menjawab ini. Nih, ada 4 kategori siswa di sini. Saya melihat kalau di PMM kok banyaknya jawabannya reguler ya, siswa nanti. Padahal sebenarnya Bapak Ibu target peserta didik itu yaitu ketika kita melakukan pembelajaran harus berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu berarti ada 4 kategori ini. Yaitu yang pertama, dari apa nih? Kalau begini, tadi gaya belajar. Gaya belajar. Bapak dan Ibu harus sudah tahu kalau misalnya tujuan pembelajaran pada hari itu, saya akan menggunakan strategi dengan menggunakan gaya belajar. Berarti Bapak Ibu sudah tahu di kelas itu jumlah siswa yang visual, auditory, kinestetik. Harus sudah tahu. Pak, itu mah bagian BK. Bukan, sekarang bukan BK-BKan. BK mah punya target khusus, beda lagi. Kita guru mata pelajaran harus mengenal siswa. Kita tidak akan bisa nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak mengenal siswa. Ya. Anu kumaha sih Pak? Visual mah kan seseueurna kanonan. Dia mempunyai kekuatan pada penglihatan. Auditori kekuatannya pada pendengaran. Kinestetik pada gerak. Tamun aya barudak tengenah cicing eta teh. Mus kieu guru datang, oh taklok. Tapi cengkat kieu jalan-jalan, nah curiga kinestetik. Nah, Ibu teh di kelas A teh geus apal ieu teh. Ya, geus boga pengelompokan ieu teh, geus dicatet. Budak 7A nu visualna sabara urang, ieu urang, bara urang. Nah, ini yang pertama dari gaya belajar. Yang kedua, target peserta didiknya yang mana? Pilih ya Bu, ini salah satu 1, 2, 3, 4 ini nih. Pilih di sini pada target yang saat ini ingin kita lakukan. Dari apa nih? Baris kedua, dari kesiapan. Nah Bapak Ibu akan tahu nanti. Misalnya ketika di polling anak-anak, materi ini siapa yang sudah mengenalnya? Siapa yang sudah tahu? Oh ini nih. Dites kurang teh ulah ngacung wungkul cing karena oh iya benar ngertinya berat teh oh nya teu apaleun oh iya mah can siap oh iya mah siap gitu ya. Jadi berdasarkan kesiapan. Kemudian baris yang ketiga ini berdiferensiasi berdasarkan minat. Bapak Ibu, minat. Cenah urang teh Bapak Ibu minatna teh pasti mun dikategorikeun teh atas 3 hal ieu. Sains, teknologi. Berapa orang? Seni, olahraga. Ya, tuh. Jadi barudak teh kumaha angke cara nyajikeunana mun barudak ieu teh hobina kana olahraga. Budak ieu mah kana seni, ieu mah kana sains, teknologi. Ieu teh bisa Bapak Ibu. Nah, diupayakan iya teh jauh sebelum kita masuk ke kelas itu Bapak Ibu sudah mengenal ini tipe-tipe belajar anak tuh.
Karena sekarang itu kita harus memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Terus, yang terakhir berdasarkan kecepatan belajar. Nah, kesulitan lambat ini jangan divonis bodoh. Karena anak minatnya lain, mungkin dia agak lambat pada bagian itu. Yang reguler, yang biasa-biasa mungkin. Ini yang sangat cepat. Karena disajikannya dengan itu, dengan cara itu, dia mungkin sangat cepat. Nah, kesulitan ini tingkat kecepatan belajar ya. Nah ini, jadi tipe-tipe pembelajar ini perlu kita kuasai. Jadi Bapak dan Ibu, upami ngaulang 4 kelas, iya Bapak Ibu tos gaduh data iya. Aduh, di mana coba datanya? Asesmen, diagnostik, dan diagnostik. Ayat 2 teh ya, kognitif dan non kognitif. Iya, target peserta didik harus tahu Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya ayah guru nyebut maneh mau bodoh pisan, berarti guru eta teh teu ngalaksanakeun asesmen diagnostik. Jadi pilih target PD yang dibelajarkan. Bade naon tah anu saat itu? Modul ieu mah, modul ajar ieu mah abdi bade ka ieu we heula tah misalna tina minat. Mangga. Jadi engke target peserta didiknya adalah berdasarkan minat belajar anak di dieu ditulisna. Gitu ya. Model yang digunakan, nah Bapak Ibu, model yang digunakan dalam kurikulum saat ini tuh yang 6 itu. Jadi project based learning pamit nguluhur problem based learning, discovery learning, inquiry learning. Anu ieu teh Bapak Ibu lebetkeun kana model. Misalnya PBL kadieu lebet. Berarti pendekatanna naon kira-kira? Pendekatanna scientific ya, scientific kadieu berarti. Pami PBL ini paling hobi ya ngayakeun ieu dina ayeuna mah. Sebab barudak engke terlibat langsung. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus tahu PBL teh sintakna. Sintak teh berarti langkah-langkah urutan cara ngajarkeun materi eta upami ngagunakeun PBL. Naon heula. Di mana eta teh ayana? Upami obi hoyong terang. Seueur teu kudu naros kata tanggi. Aya dina HP urang. Sintaks PBL sok aya kayak gitu. Karena YouTube aya, dina TikTok aya. Nah, model PBL pendekatannya scientific. Metodenya kira-kira apa tah? Diskusi. Betul, diskusi misalnya. Silakan tah. Oke Bapak Ibu, kan orang keterangan teh nya dina KKTP teh ternyata misalnya orang aya baru data tidak memuaskan hasilnya, berarti kurang ditataan ieu teh metodena pendekatanna memodelna ieu teh ya. Ini yang harus kita refleksi gitu ya, refleksi ini. Sintaknya sudah kita tahu, tapi ternyata misalnya anak teh tidak menghasilkan sesuatu yang ingin kita capai. Nah, berarti di sini ya Bapak Ibu nih pada bagian ini. Nah, Bapak Ibu, metode yang sering digunakannya ini. Seperti model kooperatif ini Bapak Ibu banyak sekali, ada 29 model itu kooperatif teh. Nah, silakan Bapak Ibu searching lah seueur nya teu kedah ieu sintak sareng langkah-langkah lagi bahkan dipraktekkeun tah Bapak Ibu dina YouTube dia aya sok. Upami PBL langkahna kieu ngaulangna kieu aya seueur guruna ayeuna mah. Nya teu kudu hariwang abdi teu tiasa. Ayeuna mah gampil. Tinggal Bapak Ibu mainkan jari, bisa. Pilih salah satu model pembelajaran ini. Kemudian tujuan pembelajaran, ambil dari TP. Ya, 1 atau 2 TP dari ATP yang telah kita susun. Nah, itu ya. Kemudian pemahaman bermakna, Bapak Ibu. Nah, ini tulis di sini ada kalimat pendek. Nah, kalimat pendek saja Bapak Ibu. Ya, manfaatnya apa kira-kira. Jadi materi ini cek urang teh, materi ini kita ajarkan pada siswa supaya kumaha siswa teh kemudian dihubungkan dengan kehidupan masa kini dan kehidupan nyata. Jadi Bapak Ibu selalu
mengajar itu dikaitkan dengan kebutuhan anak di dalam hidupnya. Mun ngaulang laporan teh jang naon bejaan. Ya, kalau kamu ya promosikan bahkan kurang teh. Kalau kamu nanti belajar dengan Bapak tentang membuat laporan pada hari ini, maka nanti kamu akan bisa ini. Profesi kamu akan ini. Jadi iklankan ke orang. Ya. Jadi di itu. Jadi tangke hidup praktekeun ieu nya di bumi. Jadi belajar teh harus membumi gitu. Jadi ieu teh jang naon sih belajar bilangan bulat jang naon. Nah, coba kata Pak Irwan, kalau anak belajar bilangan bulat, manfaatnya untuk apa, Pak? Di sehari-hari lah, kanggo naon sih barudak mempelajari eta. Ya, kita harus dapat mengiklankan materi kita pada saat itu. Ya, kalau misalnya kita mempelajari itu, anak itu bisanya untuk apa nanti? Dia di kehidupannya harus bisa ya. Nah, itu. Terus, Bapak Ibu, nah ini selalu saja Bapak Ibu, ciri khas modul dalam dunia merdeka itu selalu ada pertanyaan pemancing itu. Supaya anak memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan TP. Nah, terus Bapak dan Ibu, nah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan RPP tidak usah dibuat lagi karena sudah ada ini di sini. Ini kan RPP ini isinya Bapak Ibu. Terus di bagian A, pendahuluan. Apakah kelima-limanya harus ada? Kalau Bapak Ibu tidak sanggup, ya sudahlah pilih 2 saja. 1 Pak, sealit teuing atuh 1 mah. 2 tuh. Misalnya naon? Persepsi, motivasi misalnya. Upami mana nupang pentingna menurut Bapak Ibu? Kalau semuanya boleh, apalagi ya bagus gitu ya. Iya, penggantian siswa, kondisikan siswa kumaha tak bagus ya. Ini pendahuluan kan? Nah, sekarang inti. Nah, ini inti. Kalau inti kan ini sintaks model pembelajaran tadi kita kuasai, kemudian target siswa. Nah, di sini jadi semua pada bagian pembelajaran inti kita itu nanti langkah-langkahnya sintak-sintaknya itu sudah mengarah pada ini misalnya contoh ini nih. Contoh ya. Ini berarti kita mengambil dari apa tuh peserta didiknya? Kalau misalnya ini audio, visual, kinestetik berarti dari gaya belajar. Gaya belajar kan? Dari gaya belajar, dari apa lagi tadi? Dari kesiapan, dari minat, dan dari kecepatan. Aya opat. Nah, iya ku abdi dicontohkan di dia misalnya tina nu kahiji, tina gaya belajar. Siswa audio berarti yang kuat di dalam pendengaran, visual kuat dalam penglihatan, kinestetik kuatnya dalam gerak gitu. Nah, di dia teh pendekatannya pilih, yaitu strategi, konten, proses, produk. Engke ku Bapak Ibu dikelompokkeun. Siswa nu audio upami, tapi ya pilih salah satu, Bu. Pak, jangan ketiga-tiganya. Dalam materi ini saya akan melakukan pendekatan berdasarkan strategi konten. Berarti tina materi nah. Ku abdi teh bade di diferensiasikeun teh. Bisa tidak diberikan contoh langsung? Sekarang mau. Konten. Misalnya Bapak Ibu, tina konten. Urang teh ngadamel LKPD. Nah, misalnya LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Pinter ningan. Tina konten berarti urang teh kumaha carana dina LKPD na teh ku urang teh ieu jang budak audio. Nu hiji deui jang nu visual. Dikelompokkeun ku urang 3 kelompok. Ngadamel 3 mah meureun moal ge sajam ngadamel di buminya gitu. Naon wae palebetna urang karena menggunakan konten ngajar besok itu dan gaya yang dipilihnya gaya belajar dari siswanya itu tina kontennya dina LKPD kangge siswa nu audio mah misalnya we barudak teh
siswa mendengarkan naon misalnya nya dina kelompok ya misalnya siswa audio ya kalau dia teh di pasihan radio misalnya hidup kerjakan ya gitu. Iya, betul seperti itu. Ibu misalnya kelompok itu kelompok visual, di pasihan naon gambar misalnya gambar naon tah. Tina gambar eta ku hidup tutup sing tarik misalnya sing telep caritakeun naon aya di dinya nya da melaporan. Misal tadi teh kana laporan. Ras, tina kinestetik kumaha kira-kira Bapak Ibu? Iya, cing praktekun misalnya, cing praktekun cara naon tahnya gitu. Jadi dina LKPD kurang teh ngadamel 3 jenis LKPD na. Eta tina konten. Upami tina proses sanu tiasa. Strategina abdi mah tina konten ya. Ini modul ajar kita nih pada saat ini. Ieu teh nyetrum ka sadayanya engke kana KKTP, ieu teh nyetrum nanya nyambung kan ieu teh. So tina proses misalnya contohna kumaha Bapak Ibu? Misalnya tina prosesna berarti Bapak Ibu, misalnya di damel kelompok diskusi. Ku urang damel kelompok diskusi, aya 3 kelompok teh naon? Kumaha Pak 3 kelompok? Kan eta ieu kieu engke hese-hese. Kieu misalnya urang dina prosesna ngadamel LKPD-na barudak teh diskusina teh disebar tina audio 2 urang, tina visual 2 urang, tina kinestetik 2 urang. Tah dina LKPD teh eta teh dapat untuk 3 jenis itu. Tuh ya. Nah, gitu. Jadi tina proses tah. Upami tina produk berarti urang teh nungtutna ka barudak teh tina nu sisa audio mah hidup upami ngadamel laporan teh bentukna dina bentuk audio meureun kumaha tina visual tina nu kinestetik gitu Bapak Ibu. 3 strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Cing Bapak Ibu nuju tahun 70 80-an diajar ku para guru modelna kieu teh. Henteu, makana yang namanya teaching is art. Jadi mengajar itu seni, not science. Jadi bukan lagi ilmu pengetahuan, tapi seni. Nah, ternyata seni pada saat ini juga sudah merambah ke dalam dunia pengajaran. Jadi sebenarnya hampir sama dengan mereka, tapi ada teknik-teknik pendekatan yang dikolaborasikan dengan kemajuan zaman. Begitu. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita masih menggunakan yang dulu-dulu, itu kepayahan siswa saat ini. Iya. Oke, Bapak Ibu. Tah, tina intinya, aina tina penutup. Rangkuman, kesimpulan, meninjau kembali, evaluasi, refleksi. Ingat, setiap pembelajaran Bapak Ibu saat acana keluar kedah ngayakeun ieu minimal refleksi, nyimpulkan terus refleksi. Coba Bapak Ibu misalnya beri kesempatan 10 menit atau 5 menit anak-anak untuk mengheningkan cipta atau menutup mata lah jika tadi. Kieu, sok renungkan anak-anak. Ayeuna pembelajaran Bapak resapi di awal bagi ke akhir tadi. Hidup bisa naon sok. Terus gambarkeunnya. Sok ayeuna misalnya Imas, kieu ai pembelajaran Bapak tadi mun dipraktekeun di hidup di masyarakat di bumi eta manfaatna kangge naon? Kasih Imas nyetor hasilna naon kitu nya. Atanapi barudak engke ngacung gitu. Tah eta refleksi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, KKTP sudah selesai nanti kan dicuntrang-contreng. Nanti kita dapat keluar dari kelas nanti di ruang guru sing adem di ASEAN kem apa lah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang asesmen Bapak dan Ibu. Ya, bagian asesmen. Asesmen tadi sudah kita katakan ya, tentang asesmen diagnostik tadi sudah dari awal. Nah, formatif. Formatif itu di awal pembelajaran.
Di awal pembelajaran untuk mengetahui PD ya akan kesiapan pembelajaran yang direncanakan. Nah, persepsi teh Bapak Ibu lakukan eta terus formatif. Ya. Terus di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran orang melakukan tanya jawab dengan anak. Eta teh checklist oge. Eta tos ngalaksanakeun formatif. Gampil kan formatifnya? Jadi itu kedah ngantosan enjing saudara sama formatif mah. Jadi pembelajaran dapat dilangsungkan di dalam kegiatan proses. Penilaian itu di dalam proses juga bisa dilaksanakan. Itu formatif sudah. Jadi milarian nilai mah gampil saudara sama kedah di wawar-wawar ka barudak. Kurang punya data ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu daftar nilai kitu mah eta mah engke dilebetanana tina daftar anu urang eta ya, kotrek kitu. Terus terang panginten komo orang terus mengenal tipe-tipe pembelajar anak. Kemudian sumatif, kalau sumatif berarti dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran atau sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai pertimbangan guru dan kebijakan satuan pendidikan. Ah, jadi akhir proses pembelajaran tos CF sabaraha HTP misalnya. Nah, nembe orang laksanakan sumatif. Tujuannya untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu jangan ragu. Kegiatan ini kalau belum mencapai target, Bapak dan Ibu itu harus melaksanakan kegiatan remedi. Remedi itu Bapak Ibu dapat dilangsungkan di dalam jam pelajaran, ada juga dalam alokasi waktu khusus. Dina prosem ke Bapak Ibu di hejoan misalnya minggu kasabaraha ta, upami aya misalnya dialokasikeun eta teh. Ya. Upami dina kegiatan pembelajaran kan bisa, yaitu anak-anak tertentu misalnya ya, itu dilaksanakan kegiatan pengayaan atau kegiatan remedial. Nah ini tujuan dari pengayaan itu ya diberikan agar mereka itu dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi barudak teh ternyata gelisah budak anu geus ieu mah meureunnya anu geus rapih mah daripada gelisah urang geus punya tah lembar untuk pengayaan haridep anu tos rapih tos tariasa alih dieu kasihan tah. Jadi supaya barudak teh anteng. Anu teh cantiasa barudak itu cobi ya alih dieu nya kasihan ieu remedial ya remedial teaching. Jadi remedial teaching ada di dan pengayaan bisa dilaksanakan dalam proses juga. Tuliskan kegiatan pembantuan yang akan diberikan peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang ya. Kemudian saat merancang kegiatan pengayaan dan remedial perlu diperhatikan mengenai diferensiasi seperti lembar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Tuh ya Bapak dan Ibu. Wah abdi mah kumaha apa upami sumatif di pasihan pengayaan remedial? Silakan, itu teknik kita untuk mencapai ketercapaian TP. Ya, alokasikan waktu khusus. Iya mah misalnya di dalam jam pelajaran pun masih bisa, apalagi dialokasikan. Apa-apa nanti tidak kehilangan pengejaran kurikulum, target kurikulum. Teu aya nama nu namina target kurikulumnya adalah ketercapaian fase aya nama. Ya. Jadi gelondongan teh Bapak Ibu. Nah, refleksi dicantumkan dalam modul ajar berupa instrumen, pertanyaan, angket, dan seterusnya. Di dalam lampiran Bapak dan Ibu, nah ini ya, karena modul ajar itu termasuk salah satu karya tulis, ya Bapak Ibu misalnya mencantumkan glosarium. Glosarium itu Bapak Ibu. Ya, kata-kata penting misalnya ya, diperjelas misalnya. Glosarium adalah misalnya untuk kehartian glosarium teh naon misalnya science sama dengan iya pasien terang ya glosarium. Daftar peserta ya hampir seperti daftar pustaka tapi agak sedikit beda. Ini mah daftar kata-kata. Nah Bapak Ibu, makana upami urang tos tadi terang ka KTP perang modul ajar terus ayeuna arek berangkat ke kelas ngawitan ya. Bapak Ibu tiiraha ngawitan lebet ka hiji kelas di tanggal 17 anapi tanggal kamari keneh
23. Tah sebenarnya mah abi teh hayang nate pas tanggal 23 teh Bapak Ibu teh ngadamel ieu heula ya kegiatanna. Nah, kahiji perkenalan. Perkenalan naon Bapak Ibu yang dilakukan? Bapak Ibu waktu perkenalan jangan menganggap bahwa mereka kenal Bapak Ibu. Padahal di kelas eta teh Bapak Ibu teh geus ngaulang satahun. Tapi kan Bapak Ibu belum kenal dengan yang lain-lainnya. Beritahu ya, anak-anak, Bapak juga punya anak seusia kalian. Nah, misalnya sebut namanya. Nanti kalau ketemu dengan anak-anak Bapak, sapa ya. Nah, akrab-akrab kan kita. Kita bagaimana lahir dan sebagainya. Kalau anaknya itu sudah tahu misalnya kita. Tapi kalau anak kelas 7 belum tahu, lebih dari itu mungkin. Anak-anak, Bapak guru bahasa Indonesia kalian. Jangan takut dengan Bapak, karena Bapak itu adalah orang baik. Bapak sarjana bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian nanti dengan Bapak belajarnya sukses ya. Nah, gitu. Kenalkan kita. Kemudian beri kesempatan mereka pun berkenalan. Waduh, ini pada hari pertama loh. Hari pertama. Jadi hari pertama itu Bapak Ibu sibuk. Pak, hari pertama nah henteu ngaulang, teu naon. Terus ira ngaulang engke we. Lah tiasa Pak, tiasa. Nah, sebabna? Sebab hari pertama saya dihijaukan, dinya teh perkenalan. Tah kitu. Urang targetna lain arek ngajar harita, arek nya gitu. Pak, bios saminggueun. Nya mangga. Nu penting gelondongan ieu arek dikumata. Damel we target-targetna ku urang. Nyalira gitu nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus jeli. Nah, ras Bapak Ibu barudak perkenalan lah, nyebut ke nami, alamat, engkar itu supaya setidak-tidaknya teman-teman yang lain juga akrab. Kalau misalnya sudah akrab karena kelas 8, kelas 9, perkenalannya dengan teknik yang lain. Ya, misalnya cerita best practice dia lah 1 menit. Selama liburan bagaimana. Nah, mengenal-kenalkan dan mendekat-dekatkan mereka. Ya. Tuh. Kemudian kesepakatan kelas. Nah, ini penting Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, setiap guru harus membuat ini, bukan hanya wali kelas. Kalau wali kelas itu lebih-lebih. Ketika masuk ke kelasnya kelas 7A, Ibu, wali kelasnya. Barudak supaya orang teh engke teh lancar belajarna, urang ada kesepakatan yuk. Nya, sok ku hidup damel nyalira, hoyong naon. Pak, misalnya yang pertama jaga kebersihan kelas. Nah, jaga kebersihan kelas. Misalnya berarti mun anu teu menjaga melanggar komitmen. Ya. Terus yang kedua misalnya saja mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, gitu ya. Dan seluruh tapi ulah seueur teuing. Maksimal 10 lah. 5 tuh. Tempel di kelas, nganggeh tulisan yang menarik. Ulah tulis tangan tapi butut. Yang menarik. Sekarang bisa kan? Gampang. Iya. Ya ari ieu kumaha setiap mata pelajaran. Kedah teu ngadamel kesepakatan kelas. Kedah Bapak Ibu. Terus ditempel. Henteu. Nya eta di halaman pertama buku dia. Buku matematika. Halaman pertama nu di dieu tah. Kesepakatan kelas. Penting Bapak Ibu supaya nanti mereka komitmen dengan itu. Coba lihat halaman pertamamu. Nah, di sini ya. Nah, misalnya siap menjaga sopan santun misalnya. Ya, itu di sini. Disetujui semuanya, ya. Jadi tidak
tidak membuat mereka harus dipaksa-paksa begitu. Nah ini, jadi setiap guru mata pelajaran itu membuat kesepakatan seperti itu. Terus Bapak Ibu melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Nah ini buat, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada printer di rumah, nah ini masalahnya, harus punya Bapak Ibu. Saya juga bukannya orang kaya, tapi maksakan meuli. Dan untuk itu abi mual beda angket teh jeung batur anu ngangon munding. Margi abi tos di pasien TPG. Lah di TPG engke mah jeung meuli laptop, TPG engke jeung meuli printer gitu. Jadi guru mah Bapak Ibu di bumi teh aya lawan kitu mah. Nya ulah maknya orang arek ngeprint we kudu ka kantor desa. Aduh, ulah urang mah kenging TPG. Di dinya teh urang ngadamel. Non kognitif teh Bapak Ibu kieu. Tah eta nya di dinya teh ada nama, kelas, kemudian hobi, nya, kemudian pelajaran yang diminati, pelajaran yang kurang diminati, guru yang disukai kumaha tah. Tipe guru yang disukai, eta teh penting Bapak Ibu salembar we. Atau misalnya Bapak Ibu teu gaduh kertas tos nyiapkeun ti bumi mah. Eta teh nya kan dititik-titikan. Kertas selembar anak-anak siapkan. Makanya barudak teh sing punya ininya buku-buku anu tos ieu teh nu salembarna teh dieukeun gitu supaya engke aya jang ngambil-ngambil ya. Nah ini diagnostik teh Bapak Ibu. Jadi engke teh urang teh di bumi teh gaduh data upami bade lebet ka kelas eta si ieu teh hobina kieu. Urang teh hayang apal naon tina barudak teh taroskeun di dinya. Tapi pertanyaannya yang realistis. Sebutkan 5 buah rahasiamu. Ih jangan itu mah. Gitu. Aralimun barudak teh. Jadi asesmen diagnostik non kognitif itu ingin mempermudah kita mengenal anak lah. Naon we tapatorosan anak mangga masing-masing tepatennya. Yang penting mah kita inginnya dapat apa dari anak gitu. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Ini awal tahun ini, awal kita masuk sudah punya. Jadi engke urang teh dina diferensiasi pembelajaran tuh tidak lagi kemana-mana nyari-nyari informasi, kita sudah melaksanakannya. Terus menjelaskan sekilas tentang materi. Jadi tahap anu kaopat Bapak Ibu dina dinten eta teh. Aduh Pak, 2 jam pelajaran moal cekap. Enjing deui atuh teu naon lanjutkeun. Enjing teu ngaulang Pak, henteu teu naon. Kan urang geus boga jadwal engket teh nya. Aing ngajalma hari katilu misalna. Teu naon. Nu penting urang teh bersama anak di kelas. Jangan teu ngaulang teh di luar anak. Jadi budak mah gelut, engke teh urang mah kerjajan. Eta fatal kana. Menjelaskan sekilas tentang materi. Materina materi mana, Pak? Pak, urang teu ngajar meureun, da sibuk teh ngajelaskeun ieu. Muhun materi satauneun. Promosikeun. Yeuh, hidup upami belajar jeung Bapak teh dina tahun ieu hidup teh bakal belajar 5 besar materi. Wow. 5 besar materi ieu teh mun hidup engke materi kahiji diajarkeun, hidup teh bakal bisa engke teh nyieun motor sorangan. Wah, menarik nih. Upami materi nu kadua, upami hidup bisa materi na engke teh diserap, hidup teh moal ngandelkeun batur mun nyieun tulisan nu bakal dikirimkeun ka mass media. Wah, hebat ya. Terus bejakeun dipromosikeun tah materi urang teh nu 5 teh misalna. Terus harapan urang tina materi ieu teh, nah pelajaran yang pertama kalian nanti akan diajak untuk praktek di lapangan bagaimana misalnya saja merekam pembelajaran di lapangan itu dengan menggunakan media apa. Nah, jadi rencana ini Bapak itu kalian itu akan di lapangan upacara atau kebun sebelah materi ini tuh. Jadi kurang tadi beja-bejakeun gitu tah sekilas
materi ini untuk apa, kemudian kita akan apa, kemudian komitmen dengan tugas bagaimana. Kalian, Bapak beri toleransi tugas ini, misalnya tugasnya nanti 1 minggu setelah hari H. Kalau lebih Pak, pengurangan nilai. Pengurangan nilai setiap hari, gitu. Begitu ya. Jadi jelas gitu alurnya pada anak itu jelas. Saya itu mengajar pada mereka itu ada target-target. Terus memberikan motivasi dan inspirasi. Ini penting ketika penghujung perkenalan dengan Bapak Ibu di kelas, silakan berikan motivasi, inspirasi sampai mereka tertawa atau sampai mereka menangis. Boleh, mainkan emosi mereka. Misalnya anak-anak ternyata setelah sekian lama Bapak menjadi guru, Bapak akhirnya tahu bahwa guru itu sebuah profesi yang mulia. Bapak waktu itu bawa motor melintasi hutan anak-anak. Barudak teh. Jalan-jalan orang teh barudak teh ka barudak. Jalan-jalan. Tiba-tiba ketika Bapak mendapati suatu kampung, motor Bapak kempis. Bapak bawa uang pas-pasan. Tidak ada yang namanya tambal ban. Bapak akhirnya menuntun motor itu sejauh 100 km. Jauh ting lah. 2 km menuju bengkel tempat tambal ban yang ditunjuk oleh penduduk yang menunjukkan. Sampai di tambal ban, akhirnya oleh si Mang tambal ban itu ditambalah. Ternyata sanes tambal kenun. Pak, ini harus diganti bannya karena ketika Bapak tadi dorong rupanya dipaksakan sehingga bannya itu rusak. Jadi gimana? Harus diganti bannya. Masya Allah. Uangnya hanya 10.000. Anak-anak. Ketika itu Bapak katakan, oh begitu. Tapi dia memasangkan ban itu. Bapak tidak bisa menolaknya karena dia sudah memasangkan. Pastilah. Ban baru kan tidak mungkin 10.000. Ketika beres, lalu Bapak tanya ke tukang tambal ban itu. Dek, budak kene berapa? Gratis, Pak. Gratis. Sambil bangkit, dia menyalami Bapak. Kenalkan saya, Sarip, yang dulu Bapak ajar. Ini untuk Bapak. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang Bapak dulu berikan kepada saya. Nah, kan terus ceritanya berlanjut, lanjutkan sendiri. Nah, kan berarti anak-anak ternyata Bapak baru sadar. Tadinya Bapak anggap bahwa profesi Bapak ini jauhlah dibandingkan dengan profesi teman-teman Bapak yang luar biasa. Tapi di saat Bapak kesulitan seperti itu ternyata ada ilmu yang membuat siswa Bapak dapat membantu kesulitan gurunya. Anak-anak, mungkin kalian mengalami apa yang Bapak lakukan ini pada suatu hari. Karena insya Allah kalian Bapak doakan supaya bisa juga tua seperti Bapak. Jadi, kalian kalau punya profesi apapun, hayatilah, dalamilah dengan sebaik mungkin. Karena mungkin itu mengandung sesuatu hikmah pada suatu hari. Dan mungkin itu juga yang membuatmu selamat
di dunia dan juga akhirat kelak. Itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus bisa diajak seperti itu. Ya, itulah motivasi dan inspirasi untuk anak. Cukup 2 jam tidak Bapak Ibu ini? Dari awal sampai akhir, tergantung kita menyajikannya ya. Ya, kalau lebih dari 2 jam pelajaran pada saat itu, misalnya kalau 2 jam pada saat itu, ya tidak apa-apa, kan tadi itu targetnya. Kita kan buat lagi target-target berikutnya. Nah, itu cara kita masuk pada hari pertama. Sebelum istirahat nanti, istirahat dulu kita ya, Bapak Ibu nih. Jadi, pada awal tahun pelajaran, apa yang harus kita persiapkan? 1. Ya. Kemudian, apa yang harus kita buat? Kaldik. Persiapkan kaldik banyak. Kaldik SMP Negeri 3. ATM kan? Kantun ATM di provinsi jantan kabupaten jantan iya disesuaikan dengan kondisi ini kaldiknya. Kemudian Bapak Ibu juga harus sudah punya CP. CP buat sendiri? Nah, disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu kemudian buat prota? Ayo naroskon tuh, Pak, masih cara nggak ada mau prota. Ya Allah teh. Terus 20 tahun jantan guru, kumaha cara ngadamel prota. Panginten eta mah anjeunna mah heureuy pangintennya. Da Pak, prota nu sae teh kumaha? Nu sae mah nu didamelan. Gitu. Tah, prosem. Siapkeun program semester. Tuh, atos lah garaduh ieu mah. ATP. ATP teh berarti ngadamel tina TP anu di susun berdasarkan kebutuhan ya urutan TP na kumaha disusun aya kayak ieu. Kemudian modul ajar tadi terus dicarioskeun. Kemudian KKTP daftar hadir siswa, asesmen, jurnal harian. Oh, bagaimana cara membuat jurnal harian? Jangan bagaimana. Seueur guruna mainkan jarimu. Jadwal tatap muka gitu. Jadi ini agenda harian kita lah. Jadi Bapak Ibu silakan nanti berjuang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan mempersiapkan hal-hal tadi. Demikian Bapak dan Ibu, materi yang ketiga sudah menanti dan kita akan istirahat dulu.